Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta teman-teman ya, baik di grup WA maupun di grup Facebook yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penyembuhan ya, atau pengobatan sakit asam lambung. Seperti kita ketahui ya, bahwa sakit asam lambung itu terjadinya karena naiknya kadar asam lambung ya, atau sekaligus naiknya volume atau jumlah asam lambung itu, jadi berlebihan ya, dan dia bisa naik ke atas sehingga akhirnya menjadi gate gitu ya, gate menerobos katup les menuju ke kerongkongan gitu ya, sehingga melukai kerongkongan dan bisa mengalir ke mulut ya, sehingga bisa terjadi misalnya sakit gigi gitu ya, kemudian sariawan ya, dan mulut bau ya, rasa asam dan bau. Itu adalah sakit GERD ya, atau sakit asam lambung. Kemudian ya, jadi kalau melihat situasi itu ya, karena posisinya memang ada di lambung ya, lambung tuh di perut gitu ya, jadi pengobatannya juga ya harus melalui perut gitu ya, harus melalui perut. Artinya dimasukkan obat ya, berupa tablet, kapsul maupun cairan ke dalam perutnya gitu ya. Jadi melalui lambung gitu ya. Obat tuh masuk melalui lambung. Jadi saya mohon maaf ya di sini ya, bahwa kalau kita berobat itu di luar daripada garis yang ditentukan itu gitu ya, artinya masuk ke dalam lambung, maka pengobatan itu akan percuma gitu ya. Jadi misalnya ya, pengobatan secara pijat urut misalnya, pengobatan secara refleksi, pengobatan secara besi panas ya, akupuntur, atau pengobatan ala gurah misalnya, gurah atau ala bekam ya, pakai istilah bekam, sampai kepada pengobatan yang bersifat ini gitu ya, bersifat agak kebatinan gitu, seperti misalnya ruqyah. Nah, itu sebetulnya ya, macam-macam cara pengobatan itu tidak akan menyembuhkan sakit asam lambung, tidak akan ya. Kenapa ya? Karena saya sudah buktikan gitu ya, saya sudah buktikan waktu tempo hari saya sakit asam lambung, saya sudah berobat kemana-mana gitu ya, segala macam jenis pengobatan sudah saya lakukan gitu ya, dan semua itu tidak menyembuhkan. Dan logikanya memang begitu gitu ya, logikanya sakit asam lambung ya harus masuk dari lambung obatnya gitu ya, bukan dari luar lambung gitu ya. Kalau dari luar lambung ya beda lagi, itu tidak akan istilahnya bisa menyembuhkan gitu ya.
begitu. Jadi saya mohon maaf, di sini saya bukan ingin menyatakan bahwa alternatif pengobatan seperti itu tidak bagus untuk semua penyakit, enggak ya. Khusus untuk asam lambung memang tidak cocok ya. Saya rasa itu aja. Jadi Bapak Ibu sekalian ya yang saya hormati, jadi dalam kita berobat ya, kita harus memikirkan apakah ini masuk logika apa tidak gitu ya. Karena apa? Kalau kita tidak masuk logika, jangan teruskan gitu ya. Misalnya kita datang ke seorang yang ahli ya, ahli istilahnya suhu lah ya, suhu paranormal gitu ya. Nah terus dia bilang, wah ini kalau mau sembuh harus pakai minum apa namanya, asam cuka gitu supaya dikuras perutnya. Nah itu akhirnya karena kita pengen sembuh ya, nggak masuk akal logika seperti itu, langsung kita terekam aja gitu, terima. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita hancur perut kita gitu ya. Demikian ya. Jadi hati-hati gitu ya, hati-hati dalam melakukan pengobatan, jangan asal-asalan ya. Asal-asalan sehingga nggak masuk logika, disikat juga gitu. Demikian ya. Kemudian misalnya juga pengobatan herbal gitu ya, yang daun-daunan ya, hati-hati gitu loh, karena daun-daunan itu ya atau tumbuh-tumbuhan itu ya, kalau tidak tahu itu bisa ada itu racun gitu ya, racun. Apalagi kita nggak mengerti kadarnya, kandungannya, nah itu malah membahayakan gitu ya. Jadi bukan mengobati, malah bisa menyakiti gitu ya. Demikian ya. Jadi kita harus paham, lebih baik kita tanya sama ahli herbalis, atau kalau kita mau berobat herbal begitu, lebih baik obatnya yang sudah ada takaran gitu ya. Takaran seperti jamu misalnya sudah muncul, ataupun jamu jago misalnya. Nah itu obat-obatnya itu kan sudah ada takarannya, sudah ada apa namanya, aturannya ya. Jadi itu lebih aman gitu ya, daripada minum obat racik sendiri. Nah, akhirnya takarannya atau dosisnya jadi berlebihan, nah itu malah membahayakan gitu ya. Demikian ya, pada kesempatan ini saya berikan suatu wawasan bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.